Kita tidak bisa bermain-main, saudara. Ya, Anda tidak dibutuhkan kekristenan untuk membela iman Kristen. Sementara Anda homoseksual sudah terkena HIV/AIDS lalu berpura-pura jadi apologet. Bajingan kalian itu. Ya, bajingan tidak perlu membela iman Kristen, ya. Tuhan tidak butuh bajingan membela iman Kristen. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma lahat kawaki, ala man khairi man. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabur hujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaAllah. Dan Allah pun kumpulkan kita, para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, setelah para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaAllah. Di bawah naungan Rasulullah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaAllah. Amin, amin, Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta MYM marah, ya, ngamuk sengamuk-ngamuknya, perihal masalah Lina Wijaya yang membongkar pentus bolan penyuka lawan jenis, sesama jenis ini. Mengerikan, ya. Jadi beliau marah karena di tubuh Kristen yang mengaku para apologet, para pembela Kristen ini ternyata mereka adalah orang-orang yang menyimpang alias gay. Penyuka sesama jenis, ya. Yang perempuan suka sama perempuan, yang laki-laki suka sama laki-laki, ya, seperti Kiamat itu, ya. Terus Ferguson dan yang lain-lain. Haleluya dan yang lain-lain. Itu mereka senang bermain-main tushball, ya, pemburit. Jadi ini semakin seru saja ini. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ingin membahas satu topik, sebentar saudara. Satu topik yang saya baru sadar, ya, ada di YouTube mengenai katanya ada seorang debater Kristen atau pendebat Kristen yang terjangkit HIV karena diduga adalah seorang homoseksual, saudara. Nah, bagi saya ini serius kalau benar, ya. Kalau benar ini serius, itu sebabnya saya harus membahas ini, saudara. Karena iman Kristen tidak butuh dibela oleh seorang LGBT. Ini saya tegas dari awal, saudara, ya. Ya, saya akan cek audio dulu. Sebentar, ya, saudara. Mudah-mudahan audionya. Ya, audionya bagus, ya. Sebentar, ya, saudara. Ya, baik, saudara. Jadi saya menemukan di YouTube, saudara, ini sebetulnya sudah pembicaraan 1-2 bulan lalu, ya. Tapi saya baru sadar, ya, ada pembicaraan semacam itu di YouTube. Saya mungkin tampilkan satu postingan di kanal YouTube, saudara, oleh seseorang. Sebentar, ya, saya akan share screen. Kristen? Ya. Sebelum saya bikin kesaksian 3 bulan yang lalu, itu saya sudah beritahu senior-senior. Untuk pertama berdoa bagi dia. Yang kedua setelah sudah tahu kondisinya, sama-sama bergerak untuk menasehati, mengingatkan. Tapi saya tidak tahu dilakukan atau enggak, ya. Mungkin pakai segan atau kembali terpesona. Jadi ya, saya tidak tahu. Bareng-bareng gitu, jangan. Ya, sebentar. Betul, sebentar. Tapi saya kan sudah memberitahu ngefloor itu kepada senior-senior. Supaya ini anak muda, waktu itu masih 19 tahun, sekarang sudah 20 tahun. Supaya ini anak muda dikasih kandang, ada batasan. Ya, nah ternyata saya tidak tahu mereka responnya itu baik atau tidak, saya tidak tahu. Apakah mereka juga mengerjakan bagiannya atau tidak, saya juga tidak tahu. Yang lucunya, waktu saya mau bikin kesaksian itu sibuk tuh senior-senior nelponin saya. Ngapain sih dibongkar, ngapain sih dikasih tahu? Nah, saya nggak membongkar siapapun. Saya tidak akan menyebutkan nama, tidak akan nge-tag akun, tidak akan memberikan inisial. Ya, tetapi saya akan melakukan bagian saya bersaksi bahwa saya pernah menampung seorang apologet muda
yang miskin kere gembel sekarat mau mati percobaan bunuh diri waktu itu ternyata mengidap HIV AIDS. Nah, dalam kurun waktu itu, dalam masa proses dia sembuh dan lain-lain, saya sudah bantu dia untuk pulih secara percaya diri, saya bantu dia secara iman. Nggak ada orang dampingin dia, orang dia nggak ada bapak, nggak ada mamanya kok. Ya, sudah saya pikir saudara ya. Di situ seorang ibu ini yang ternyata saya tahu kemudian namanya Ibu Lina Wijaya ya saudara ya. Itu berbicara tentang seorang pendebat Kristen yang masih muda, katanya dulu 19 sekarang sudah 20 katanya saudara. Ternyata mengidap HIV AIDS ya. Dan dia sudah berelasi dengan banyak orang termasuk nanti saudara dengarlah sendiri di YouTube ya. Saya tidak akan memutar semua saudara karena saya tidak ada banyak waktu untuk memutar semua itu. Dan ternyata orang ini menginap di rumah dia waktu sakit lalu dirawat begitu. Nah, yang pertama-tama saya harus tegaskan bahwa ketika seseorang tahu satu hal yang salah, dan ini serius ya, bukan sekedar sesuatu kesalahan kecil, tapi ini besar dan berdampak bagi orang-orang lain, bisa merusak hidup orang lain, lalu diam saja, Anda berdosa loh. Anda berdosa loh ya. Menurut saya Ibu Lina Wijaya ini harusnya buka ya. Harus buka, harus kasih tahu siapa ya debater Kristen yang terjangkit HIV AIDS itu supaya orang-orang yang berelasi dengan dia itu hati-hati ya. Ya, hati-hati saudara, kalau dia adalah homoseksual, ketemu sesama homoseksual lalu mereka bersetubuh, lalu yang tadinya homoseksual yang bersetubuh dengan debater Kristen ini tidak ada HIV-nya kemudian terjangkit, ya itu sudah merupakan hukuman buat dia akibat perbuatan bejat homoseksualnya kan. Tetapi bagi orang-orang yang menampung dia dengan hati yang pure ya, hati yang wah dia ini adalah seorang apologet gitu ya, lalu ditampung tinggal di rumahnya, tapi nanti entah karena satu dan lain hal bisa tertular ya, karena penularan itu tidak hanya hubungan seksual ya, bisa juga dari penggunaan alat-alat misalnya pisau cukur ya, pisau cukur misalnya si orang terjangkit ini mencukur ya, lalu berdarah begitu, lalu dipakai lagi oleh orang-orang yang tidak terjangkit, itu bisa saudara, itu bisa. Nah ini sangat berbahaya loh. Jadi tidak ada alasan bagi Ibu Lina Wijaya ini untuk menutup-nutupi saya kira. Dan tadi dikatakan ya, ada senior-senior yang mengatakan tidak usah dibuka. Itu senior siapa ya? Jangan-jangan senior itu juga bejat, itu LGBT juga itu. Kekristenan tidak butuh dibela oleh orang LGBT. Ya, kekristenan tidak perlu dibela oleh orang-orang bejat, apalagi sudah mempunyai satu penyakit yang bisa menularkan dan membunuh banyak orang. Hei hamba-hamba setan, kalian stop bicara. Makanya sudah dari dulu saya mengatakan, YouTuber Kristen ini yang tidak pernah belajar teologi tiba-tiba nongol, doktrinnya kacau-kacau, mereka itu bukan apologet. Saya sudah dari dulu mengatakan itu. Saya sama kerasnya dan mengkritik itu para murtadin yang tidak belajar baik-baik, tapi banyak saksi sana, saksi sini, tapi kacau semua kesaksiannya. Dan pernyataan saya sudah terbukti benar dalam satu hal, dalam kasus murtadin. Anda tahu orang yang suka memblow up murtadin dulu, dia harus berurusan dan yang berwenang, karena memang sudah keterlaluan ya, sudah keterlaluan itu. Tapi orang Kristen masih mau bela ya, sedangkan kita yang sungguh-sungguh membicarakan doktrin yang beres dan kelakuan yang suci, perhatikan baik-baik, dua hal ini tidak bisa dipisah. Hei orang Kristen, dua hal ini tidak bisa dipisah. Kalau pendeta Anda bisa hidup suci, masih suka berzina, suka homoseksual, suka rakus makan uang, korupsi uang gereja, Anda berhenti jadi hamba Tuhan. Kalian adalah hamba setan. Saya keras sekali. Kalau ada YouTuber yang tersinggung, silakan telepon saya. Silakan lawan saya lawan kalian semua. Ya, jadi ini tadi Anda dengar ya, ini ibu ini mengatakan ditelepon, ramai ditelepon oleh senior-senior. Saya tidak tahu senior siapa itu yang begitu bejat itu mengatakan tidak usah dibuka. Lah ini sangat berbahaya, itu bisa membunuh banyak orang itu. Lagi pula ini dosa yang sangat serius, saudara. Saya tidak masalah ya, ini nanti takut
diputar balik oleh pihak sebelah. Loh, memangnya pihak sebelah juga tidak ada kasus? Ada banyak kasus. Saudara masih ingat kasus di Jawa Barat itu ya? Bahkan ada yang mengusulkan alat kelaminnya itu dikebiri kan? Ada kan itu apa namanya pengelola pondok pesantren kan? Jadi tidak usah takut ya. Itu di mana-mana itu ada. Tetapi bagi kita orang Kristen, sebuah kebejatan itu harus dibongkar agar tidak menular. Harus di stop. Kalau di gereja kami, saudara ya, di gereja kami, gereja-gereja reformasi di Indonesia, seorang pendeta melakukan pelecehan seksual. Seorang pendeta ternyata dia adalah homoseksual dan bersetubuh secara homoseksual. Seorang pendeta berzina pasti dipecat itu. Tidak mungkin tidak dipecat. Pasti dipecat. Ya. Tidak ada istilahnya itu kompromi sana sini. Mungkin karena dia punya nama besar, dia punya pengaruh, mungkin pendeta ini banyak uangnya. Tidak ada kompromi, pasti dipecat. Ya, kalau di gereja kami. Jadi ini bukan main-main ini. Jadi ini Ibu Lina Wijaya, pesan saya, Anda tidak bisa juga bermain-main. Ya, Anda yang menekan Anda siapa? Atau Anda mau sharing di buka-bukaan di kanal YouTube saya, silakan. Asal Anda pegang bukti-bukti, ya, pegang ini. Tidak boleh orang-orang yang rusak begitu menjadi pembela iman Kristen. Iman Kristen adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci. Dibela oleh orang-orang berkelakuan bejat seperti itu. Tidak bisa dong. Ya, tidak bisa. Saya sebagai orang reform keras sekali dalam hal ini. Kita tidak bisa bermain-main dengan dosa. Saya tidak mengatakan setiap dosa karena ada dosa-dosa yang kadang halus ya, yang sulit bagi orang-orang tertentu hindari. Misalnya ya, seorang anak mendebat orang tuanya. Orang tuanya kehabisan akal, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis anaknya, lalu kemudian dia mulai berbohong terhadap anaknya untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan kritis tadi. Ya, kalau seperti itu bagi saya, ya masihlah kita bisa toleransi, kita minta orang tua mendidik anak baik-baik ya. Jangan sampailah berbohong kepada anak. Kalau memang nggak tahu jawabannya, bilang aja nggak tahu. Jangan pura-pura sok tahu, lalu kemudian menipu anaknya, berbohong kepada anaknya. Begitu ya. Masih bisa itu, kita toleransi, kita kasih ini. Tapi kalau berzina, homoseksual sampai terkena HIV, ini serius sekali ini. Serius sekali. YouTuber-YouTuber Kristen, saya lawan kalian semua. Anda kalau tidak beres kelakuannya, stop. Jangankan kelakuan, doktrin aja tidak beres mereka ini. Kebanyakan oneness Pentakostalism, ada juga yang Trinitarian, tapi dalam banyak pokok juga, itu nggak beres doktrinnya itu. Lalu anggap diri mereka apologet, anggap diri mereka debater, omong kosong aja. Sorry ya, saya hanya menghargai orang-orang yang sungguh-sungguh belajar. Panglima-panglima atau laskar Kristus di dalam dunia apologetika seperti Pendeta Ezra Soru atau Pak Deki, Dr. Deki, atau orang-orang yang sungguh-sungguh belajar ya. Ya, kami punya grup saudara, itu grup WhatsApp ya, dari orang-orang yang memang belajar ya dan memberikan tanggapan-tanggapan secara terpelajar begitu ya. Jadi saudara, ini Ibu Lina Wijaya pesan saya, yang menekan Anda siapa? Senior-senior siapa? Anda berani enggak masuk kanal saya? Ya, atau kalau Anda dengar sekarang, Anda masuk kanal saya, Anda buka-bukaan di sini. Ya, enggak ada boleh menekan-nekan itu apa namanya orang-orang Kristen, pendeta Kristen yang membuka aib atau membuka sesuatu dosa yang serius sekali. Sodom dan Gomora itu dihukum oleh Tuhan karena kelakuan bejat mereka. Kita tidak bisa bermain-main, saudara. Ya, Anda tidak dibutuhkan kekristenan untuk membela iman Kristen. Sementara Anda homoseksual sudah terkena HIV/AIDS lalu berpura-pura jadi apologet. Bajingan kalian itu. Ya, bajingan tidak perlu membela iman Kristen ya. Tuhan tidak butuh bajingan membela iman Kristen. Ya. Saya keras sekali dalam hal ini. Seluruh pendeta mau lawan saya. Tidak mungkinlah seluruh pendeta. Ya. Paling ini hanya pendeta minor. Mungkin sedikit saja mereka ini yang bejat-bejat ini. Ya. Kalian kumpul semua lawan saya siap lawan kalian. Ya. Saya tidak takut dengan kalian. Ya.
sudah jadi bajingan, sok jadi apologet. Ya. Saya walaupun teman sendiri ya, teman sendiri yang mungkin doktrinnya beres sama, tapi kalau sekali waktu ternyata saya tahu ada sesuatu yang bejat seperti itu dan ini serius ya, bukan sekedar dia berdebat dengan jemaatnya sampai habis-habisan begitu lalu, oh ini pendeta tidak suci, oh saya tidak, saya bukan orang seperti itu. Ada ruang-ruang di mana kita boleh toleransi ya, ada ruang-ruang di mana kita boleh toleransi. Tapi kalau yang betul-betul serius ini, berzinah dengan jemaat, berzinah dengan istri orang, melakukan pelecehan seksual, korupsi uang gereja tidak tanggung-tanggung ya, korupsi uang yayasan tidak tanggung-tanggung. Bagi saya orang ini harus stop dari pelayanan, harus dipecat. Nggak ada, pelayanan Kristen itu bukan permainan saudara. Bukan sesuatu yang main-main. Ya, jadi ini bagi saya ini Ibu Lina Wijaya, Anda harus kasih tahu orang ini. Kalau tidak akan ada banyak korban tadi nanti. Ya, saya dengar juga ya Anda ini Ibu Lina Wijaya. Ini ada tulisan-tulisan di live chat ya. Saya tidak sedang bermusuhan dengan Ibu Lina Wijaya. Justru saya encourage ya, mendorong dia, menguatkan dia supaya dia speak up. Ya, karena ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Ya, dalam satu video lain kalau saya tidak salah Ibu Lina Wijaya ini mengatakan bahwa dia sampai cek dokter semua. Ya kan ada ketakutan berarti. Dia beserta seluruh keluarganya, orang-orang yang pernah menginap diajak cek ke dokter apa terjangkit atau tidak. Berarti kan serius ini, Bu. Nah, kalau Anda sendiri ketakutan cek ke dokter, kenapa Anda juga tidak jaga orang lain? Harus jujur, apologet siapa, sebut namanya, dia terkena HIV, supaya orang-orang berhati-hati ketika berelasi dengan dia. Anda sendiri kan takut, Anda sendiri takut sampai cek dokter. Ya Anda tidak boleh begitu, tidak boleh oh kalau orang lain terserahlah, yang penting saya sendiri dan keluargaku dan teman-temanku, kami cek dokter. Lah orang lain kan kasihan nanti. Mereka berelasi dengan si terjangkit HIV ini, nanti kan ketularan itu, kasihan. Itu pertama. Kedua, dan ini lebih serius yang kedua, Anda membiarkan seorang bajingan itu pergi ke sana kemari, mengatasnamakan Kristen, mengatasnamakan apologet Kristen, Anda ikut berdosa loh Ibu Lina Wijaya. Maka YouTube saya ini saya buka untuk Anda buka-bukaan di kanal YouTube saya, tidak apa-apa. Tidak ada yang menekan. Senior siapa yang menekan, kita bongkar aja. Ya, kalau memang ini betul ya, kalau ini betul ya, kalau ini fakta. Senior siapa yang mau menekan itu bongkar aja. Mungkin dia juga homoseksual itu. Mungkin dia juga itu jeruk makan jeruk ya. Saya tidak bermain-main di sini, saudara. Saya tidak bermain-main di sini dan saya fight di isu ini ya. Bahwa isu homoseksual, isu LGBT ini merusak sekali kekristenan ini. Itu bukan ajaran Kristen dan Alkitab tidak mendukung sedikit pun. Justru Alkitab mengutuk itu, dan di dalam perjanjian lama saya sudah membaca bagian Sodom dan Gomora tadi, di mana orang-orang Sodom itu mengatakan bring them out because we want to have sex with them. Mereka mau berhubungan seksual dan para laki-laki malaikat itu yang tinggal di rumah Lot. Dan Tuhan harus menghukum Sodom dan Gomora dan api belerang dari atas. Ini serius. Ini serius ya. Jadi saya pikir itu ya pesan saya untuk Ibu Lina Wijaya. Saya akan membaca komentar-komentar di live chat ya. Ini saya turunkan dulu ya. Atau mungkin saya perkenalkan dulu ya. Karena sesungguhnya saya tidak kenal ini Ibu Lina Wijaya, saudara. Demikian dari Komisi ini. Jadi pendeta MYN meminta Lina Wijaya untuk buka-bukaan di room beliau ya. Jadi ini semakin seru saja ya. Betul-betul orang Kristen ini memang membuat malu pendeta-pendeta mereka ya. Bahkan pendeta-pendeta pun pemain dusbol juga. Nah, di sini yang bikin kekristenan itu kadang-kadang tidak punya wajah ya. Sudah berapologet mereka tidak pernah menang ya kan. Terus ketika bernarasi pun asal-asalan.
menguraikan teori dari konsep ketuhanannya pun mereka ngarang cerita, ya, satu dengan yang lain tidak sama. Ditambah lagi perilaku orang-orang yang ada di tubuh Kristen itu sendiri, para apologetnya, pendetanya, ya, yang dimana ternyata mereka adalah kaum yang menyimpang, kaum Nabi Lut, ya. Jadi semakin lucu, saya tidak dapat tertawa ini kamu sini, ya. Mohon maaf, jadi saya bingung nih mesti ngomong apa karena bapaknya saya mau tertawa. Ya inilah, ya. Memang kalau sebuah agama tidak mempunyai aturan tegas di dalamnya, maka beginilah jadinya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما Once again, I try.